Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur kita dipertemukan kembali, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran siang ini. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doanya, Dirman. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nah baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Nanti silahkan isi link presensi yang sudah Ibu kirimkan di Classroom ya. Nanti kalian isi. Nah ya, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Sekarang penyakit corona walaupun sudah turun, kita tetap harus menjaga prokes. Ya, kita yel-yel dulu ya sebentar, oke? Keperawatan. Sehat. Ya. Wah, hebat ya, semangat anak-anak. Minggu lalu ya kita sudah belajar tentang apa? Tentang materi diet. Materi diet. Apa sih fungsi diet itu? Memenuhi yang sehat. Ini 6 nutrisi yang sehat. Karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Oke, hebat ya. Itu fungsi daripada diet, memenuhi 6 nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, baiklah, hari ini ya kita akan belajar tentang diet pada pasien penyakit infeksi ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya kita jadi mengetahui nih, oh apa ya fungsi makanan terhadap pasien dengan penyakit infeksi ya, sehingga bisa mungkin memulihkan kondisinya ya, sehingga dia cepat pulih dari penyakit infeksinya. Baik ya, Ibu akan share screen dulu nih ya. Oke, ya di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yang pertama adalah menerapkan penyusunan diet pasien dengan penyakit infeksi. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian penyakit infeksi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan fungsi diet penyakit infeksi dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan diet dengan penyakit infeksi dengan menjunjung nilai spiritual aktif dan penuh tanggung jawab. Nah, proses pembelajaran kita ya untuk kegiatan belajar hari ini, peserta didik menyimak video yang akan Ibu tampilkan nanti. Lalu kalian menyimak penjelasan, nanti sedikit Ibu akan menjelaskan materi tentang diet penyakit infeksi hari ini. Ya, lalu kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Peserta didik melakukan diskusi kelompok ya yang sudah dikirimkan ya, mengerjakan soal-soal LKPD. Ibu sudah kirimkan soalnya di Classroom. Nah, peserta didik mencari informasi dari sumber lain. Boleh dari bahan ajar yang sudah Ibu kirim, boleh dari buku paket ya yang biasa kita pakai di sekolah, atau sumber-sumber lain di Google ya. Boleh juga di YouTube ya, video link YouTube yang sudah Ibu tautkan ya di bahan ajar. Lalu menyajikan dalam bentuk presentasi. Siang ini Ibu akan melakukan 3 aspek penilaian ya. Yang pertama adalah aspek penilaian sikap. Lalu yang kedua adalah aspek penilaian pengetahuan atau kognitif. Yang ketiga itu ada aspek penilaian keterampilan atau psikomotor. Ya, untuk mempersingkat waktu, yuk kita sama-sama lihat video.
Kasus positif COVID-19 di Indonesia kian melonjak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 6 Juli 2021 jumlahnya tembus lebih dari 31.000 kasus. Sebagian orang terdekat mulai terinfeksi. Sebagai kerabat tentu timbul rasa empati untuk membantu mempercepat pemulihan dengan mengirimkan makanan siap santap. Oke ya, nah kalian kita sudah lihat videonya bersama-sama. Coba ya. Siapa yang bisa memberikan komentarnya atau menanggapi video yang kita simak bersama-sama tadi? Yuk, siapa? Ibu, Eva izin menyimpulkan ya, bagian orang yang sedang isolasi itu nggak boleh dikasih sembarangan makanan karena bisa menghambat proses penyembuhannya. Jadi dia tuh harusnya dikasihnya kayak pola makan yang teratur. Ya, oke ya, gitu ya komentar Eva, ya betul ya. Jadi salah satu bentuk upaya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang ya. Begitupun apalagi pada pasien dengan penyakit infeksi, bagaimana dia cepat pulih ya, cepat sembuh dari penyakitnya. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Nah, baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang diet penyakit infeksi ya. Ada gambar penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi itu apa? Penyakit infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba atau mikroorganisme yang bersifat patogen ya, dan sifatnya dinamis, berubah-ubah ya. Patogen itu berarti menyebabkan kerugian bagi penderitanya. Lalu apa sih tujuan diet pasien penyakit infeksi? Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, memenuhi semua kebutuhan energi dan semua zat gizi yang dibutuhkan selama proses infeksi berlangsung. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan infeksi. Yang ditanyakan tidak? Silahkan. Ibu izin bertanya, Sok, Depi. mengapa pada pasien penyakit infeksi tidak disarankan mengonsumsi makanan kaleng, cepat saji, dan lainnya, Bu? Ya, karena biasanya dalam makanan tersebut mengandung zat-zat pengawet ya, atau kadar lemaknya terlalu tinggi atau terlalu asin ya, karena menggunakan MSG. Jadi makanan tersebut hanya akan memperburuk atau menimbulkan penyakit yang lain. Gitu ya, Dev? Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Assalamualaikum TBC. Ya, kerjakan ya soalnya. Semangat anak-anak. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum kelompok tipoid. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terus kerjakan ya. Ada kesulitan nggak? Belum, Ibu. Oke, ya. Semangat ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang waktunya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Kalista Firda Ramanda dari kelompok tifoid. Di sini saya selaku moderator yang membantu presentasi hari ini yang akan disampaikan oleh untuk mempersingkat waktu kepada kelompok ISPA, dipersilahkan. Jadi yang pertama itu mengapa makanan tersebut tidak boleh diberikan pada pasien COVID. Jadi penyakit COVID itu kan termasuk penyakit infeksi yang penyebabnya karena virus. Penyakit infeksi yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang bersifat dinamis. Berkaitan dengan diet penyakit infeksi yang mengakibatkan peningkatan metabolisme, kerusakan jaringan yang dapat diperbaiki dengan melakukan diet yang sesuai dan gizi. Yang presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok ISPA yang telah mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Rizwan Rosyid dari kelompok BC.
izin bertanya, jenis gizi apa yang tepat diberikan pada pasien dalam video? Dan tolong jelaskan alasannya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman dari kelompok TBC. Saya izin bertanya, apa saja sumber lemak yang berfungsi untuk tubuh kita? Ya, untuk pertanyaan akan dijawab oleh kelompok ISPA. Dipersilahkan. Nama saya Unyana, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Riswanti. Jenis gizi disesuaikan dengan gejala infeksi yang dialami atau yang lebih dominan. Jumlah gizi yang harus ditingkatkan asupannya seperti 1. Karbohidrat sebagai sumber energi. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari kelompok TBC, yaitu IMAS. Apa kaitan malnutrisi dengan infeksi? Malnutrisi adalah kondisi di mana jumlah nutrisi dalam tubuh mengalami kekurangan atau defisit. Kaitannya, malnutrisi itu memiliki peranan dalam fungsi tubuh. Jika kondisi nutrisi buruk, tubuh beserta sistemnya tidak akan berfungsi secara baik. Selanjutnya, Saudara Awaludin dari kelompok tifoid akan menjelaskan kesimpulan dari pertanyaan dan juga jawaban yang telah disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi kesimpulannya, 1. Nutrisi memiliki peranan penting untuk fungsi tubuh. Jika kondisi nutrisi buruk, maka akan berdampak terhadap tubuh dan fungsi fisiologisnya. Yang kedua, penyakit infeksi menyebabkan peningkatan metabolisme sehingga tubuh mengalami peningkatan energi pula. Nutrisi yang baik dapat memperbaiki dan membantu tubuh dalam memelihara fungsinya dengan gizi dan asupan makanan yang akan mempercepat pemulihan dan mencegah penyakit. Presentasi hasil diskusi hari ini saya rasa sudah cukup. Selebihnya akan saya kembalikan kepada Ibu Sani selaku guru mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, hebat anak ibu ya. Betul tadi ya kesimpulannya. Jadi nutrisi yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi infeksi. Itu ya. Nah, baik, kita hari ini dapat disimpulkan ya. Hari ini kita sudah banyak belajar apa sih itu penyakit infeksi ya, apa tanda gejalanya, apa itu tujuan diet daripada penyakit pada pasien infeksi. Apa sih yang menarik atau apa yang disukai dari materi kegiatan pembelajaran siang ini? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Kalau dari Eva, Bu, Eva lebih suka yang bagian 6 nutrisi itu. Ya, Eva lebih suka materi tentang bahas tentang 6 nutrisi ya, Eva ya. Apa sih kritik dan saran kalian untuk kegiatan pembelajaran materi diet pada pasien dengan penyakit infeksi ini? Ibu izin mengkritik. Toh, mangga Alia. Jadi tadi pas Ibu ngasih presentasi itu lebih baik tulisannya dibesarkan lagi, Bu. Oh ya, siap. Soalnya tidak terlihat jelas. Oke, terima kasih Alia. Ibu memberikan tugas ya. Ibu sudah memberikan tugas berupa soal. Ada 5 soal yang silahkan kalian kerjakan ya. Soalnya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang diet pada pasien penyakit kronis. Sok, sekarang doa ditutup. Baik, teman-teman, sebelum kita pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.